Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung kalian nonton video ini. Kami dari kelompok 6 bakalan ngebahas tentang negative message nih. Sebelumnya kita bakalan perkenalan dulu. Nama aku Adinda Puspa. Selanjutnya, Halo, nama aku Ateskar. Next. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alvan Prambalika. Halo semuanya, aku Melisa. langsung aja yuk kita bahas tentang negative message ini. Nah, menurut kalian apa sih negative message itu? Iya, betul banget. Negative message itu adalah pesan yang mungkin nggak mau didengar sama penerima pesan itu, karena mungkin isi dari pesan itu sendiri akan mengecewakan pembacanya. Nah, karena pesan ini kemungkinan akan mengecewakan pembacanya, terus gimana sih cara kita nyampein negative message ini? Untuk nyampein negative message ini, pastiin kita selalu menggunakan kalimat positif, karena pesan itu sendiri saja udah negatif kan. Kalau kita tambah dengan kalimat yang negatif juga, mungkin akan menyakiti perasaan dari pendengarnya. Jadi lebih baik kita gunakan kalimat yang positif, supaya mereka tidak merasa kecewa terlalu berat, dan mereka tidak merasa putus asa. Selanjutnya, kita bakal ngebahas tentang cara penyampaian dari negative message ini. Cara penyampaiannya itu ada dua pendekatan. Yang pertama, direct approach atau pendekatan langsung. Yang kedua ini, indirect approach atau pendekatan tidak langsung. Kalau misalnya pendekatan langsung ini, cara penyampaiannya dengan face-to-face dan juga dengan to the point gitu, langsung dikasih tahu berita buruknya itu apa. Sedangkan pendekatan tidak langsung, cara penyampaiannya itu menggunakan surat, baik informal atau formal, atau juga elektronik atau ditulis tangan secara langsung. Nah, kalau misalnya pendekatan tidak langsung ini, cara penyampaiannya tuh dengan cara lebih mengarahkan pembaca atau penerima tuh menyiapkan diri terlebih dahulu sebelum mendapatkan berita buruk ini. Nah, kalau misalnya dari pendekatan ini tuh yang lebih efisien itu dari indirect approach. Karena kalau pakai indirect approach itu kita nggak butuh waktu yang banyak gitu atau biaya yang lebih dikit gitu yang kita keluarkan. Tapi Dinda, walaupun indirect approach ini lebih efisien, apakah semua pesan negatif harus disampaikan dengan indirect approach? Apakah direct approach dilarang dalam penyampaian pesan negatif? Nah, enggak kok Melisa, kalau misalnya cara penyampaiannya ini nggak harus indirect approach. Kalau misalnya direct approach ini juga bisa, biar ya indirect ini tuh biar mereka tuh gak shock aja gitu loh, karena kita ngasih tahu dulu pernyataan netralnya, baru kita kasih tahu beritanya. Kalau misalnya direct approach kan langsung kayak to the point gitu kan, langsung beritanya. Cuman tetap dengan penyampaian secara baik-baik kayak gitu. Setelah kalian mendengarkan penjelasan tentang pendekatan direct dan indirect dalam menyampaikan negative message, selanjutnya kalian pasti akan berpikir untuk menyampaikan negative message itu bagaimana perasaan orang itu, apakah nanti akan biasa-biasa saja ataukah dengan mendengarnya entah orang itu jadi shock. Nah, kita akan memberikan tips bagaimana sih cara menyampaikan pesan kepada mereka supaya tidak terjadi kekecewaan yang teramat dalam. Nah, yang pertama, bukalah dengan netral opening speech yang berkaitan dengan topik diskusi ataupun negosiasi. Nah, jadi dari awal itu kita tidak boleh membuat opening speech yang terkesan nadanya itu negatif. Tapi tidak mungkin juga kan kita bikin opening speech yang terlalu positif gitu, misalnya terlalu ceria, padahal yang disampaikannya kan pesan buruk gitu. Nah, lalu yang kedua, beritahukan kabar buruknya. Buatlah secara implisit dan tidak terlalu lugas agar membuat mereka itu jadi merasa dihargai. Jadi kita kalau menyampaikan berita buruknya, kita tidak boleh menjelaskannya secara terlalu gamblang karena ditakutkannya nanti perasaan dari pendengar pesannya itu akan merasa kecewa, bahkan bisa depresi. Lalu yang ketiga adalah beritahukan alasan kenapa kalian itu membuat pertimbangan dulu sebelum akhirnya dibuat keputusan untuk menyampaikan
pesan tersebut. Lalu yang terakhir adalah tutuplah dengan closing statement yang memberikan pujian. Pokoknya memberikan hal-hal positif dalam penutupannya itu. Kalau perlu, kalian boleh memberikan semangat. Misalnya, sekian penyampaian dari saya. Semangat. Semoga untuk tahun depan kita bisa meraih yang lebih baik lagi. Seperti itu. Halo teman-teman semua, selanjutnya aku tuh di sini bakalan ngasih beberapa tips nih buat kalian menindaklanjuti suatu masalah yang nantinya bakalan ngeharusin kita buat ngebuat suatu negatif message. Disclaimer dulu nih teman-teman sebelumnya, walaupun ini negatif message, tapi kita tuh dilarang keras buat naruh kata-kata negatif di pesan yang bakalan kita sampaikan. Walaupun di sini kita mau ngasih informasi buruk atas suatu permasalahan atau sebuah penolakan kalau konteksnya kita memang lagi ada di suatu requirement gitu, tapi tetap ya guys, kayak kita itu harus bersikap sopan dan gak bertele-tele, biar nanti itu nggak menimbulkan kesalahpahaman. Dan ingat loh guys, kalau kita tuh di sini cuman mau nyampein kabar buruk, bukan mau ngebuat musuh. Nah, betul banget nih. Karena tujuan dari negatif message ini sendiri adalah memastikan bahwa pesan ini walaupun buruk untuk didengar, tapi tetap sampai ke penerima pesan yang seharusnya. Selain itu, tujuan dari negatif message ini sendiri juga untuk memastikan bahwa ke depannya hubungan kita dengan penerima kabar ini bakal tetap baik-baik saja, karena takutnya setelah menerima kabar ini jadi semakin sedih dan merasa sudah tidak mau berhubungan lagi. Jadi negatif message ini harus sangat disampaikan dengan kalimat yang positif dan sesuai dengan urutan yang tadi ditambah dengan kalimat penyemangat di akhir supaya penerima ini bakal tetap mau untuk berhubungan baik dengan kita. Nah, sekarang ini ada tips-tipsnya nih buat sampein pesan negatif. Gimana sih tipsnya ya? Oke teman-teman, langsung aja ya kita ke tipsnya untuk menindaklanjuti suatu masalah. Yang pertama dan utama banget yang harus kita lakuin adalah ngehubungin terlebih dahulu individu yang terlibat dalam masalah kita. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu biar nggak ada kesalahpahaman di pihak manapun. Selanjutnya, setelah kita menghubungi, kita wajib banget untuk nyampein permohonan maaf atas masalah yang terjadi. Abis kita minta maaf, kita harus bisa ngedeskripsiin masalahnya dengan baik. Kayak kita ngejelasin gitu loh, kronologi si kejadian masalahnya tuh kayak apa, dan kenapa sih masalah ini tuh, penyebab dari masalah ini tuh apa, kayak gitu. Nah, selanjutnya kita itu harus bisa ngasih tahu nih ke pihak yang bersangkutan, gimana sih caranya tindakan-tindakan kita untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, kita juga harus bisa ngasih tahu pencegahan-pencegahan yang bisa kita lakuin untuk mencegah kejadian ini tuh keulang lagi. Dan yang terakhir, kalau bisa itu kita ngebuat surat secara resmi biar nggak ada kesalahpahaman dan bisa tetap ngejalin hubungan baik di kemudian hari. Nah, selanjutnya ini aku bakalan nayangin tentang slide contoh surat negatif message. Nah, teman-teman, di sini itu aku mau ngasih contoh tentang surat penindaklanjutan berita buruk. Nah, jadi ini itu surat tentang suatu perusahaan yang data-datanya itu dibobol atau dihack. Jadi di paragraf pertama ini, si perusahaan itu ngejelasin masalah yang terjadi, yaitu pembobolan data tersebut dan beberapa penyelesaiannya kayak klien itu harus lebih hati-hati dalam menjaga datanya. Nah, di paragraf kedua ini ada permohonan maaf dan perbuatan dan membuat perjanjian atau lebih ke kompensasi sih kalau misalnya di surat ini. Kompensasinya itu jadi kayak ada free credit card monitoring kayak gitu. Nah, di paragraf ketiga ini ada usaha preventif agar masalah tersebut tidak terulang yang ada di poin-poin ini. Nah, jadi di paragraf terakhir ini itu ada ucapan terima kasih atas kepercayaan klien sama perusahaan, dan perusahaan itu di sini berharap untuk kedepannya bisa menjalin hubungan baik dengan klien yang terkena masalah tersebut.
Lalu yang terakhir adalah tipe-tipe dari negative message. Dari yang pertama, negative message tentang bisnis. Seperti yang telah kita contohkan dari surat sebelumnya, itu adalah salah satu contoh negative message dari dunia bisnis. Lalu yang kedua adalah rejection of ordering. Jadi, jika kita memesan sesuatu dan kita ingin membatalkannya, kita bisa bilang ke pihak perusahaannya untuk menolak orderannya tersebut. Lalu yang ketiga adalah bad people. Misalnya amit-amit ya, misalnya tetangga kita ada berita duka atau misalnya kena musibah. Nah, itu biasanya tetangga kita akan beritahu kita berita tragedinya gitu. Lalu yang keempat itu adalah refusing offer. Kalau refusing offer itu seperti kita, kalau misalnya kita di kelas nih, pagi-pagi kita udah sarapan, terus ada yang nawarin danusan gitu. Nah, tapi sebenarnya kita itu udah makan. Nah, baru kita bisa menolaknya dengan kata-kata halus. Lalu yang kelima itu adalah contoh-contoh lain. Misalnya, kalau kita mau mau meminjam, tapi orang lain itu tidak mau memberikan pinjamannya gitu. Misalnya karena ada kebutuhan ekonomi, orang lain juga, orang lain itu bisa untuk menolaknya dengan memberikan negative message. Ya, kayak gitu. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila misalnya masih ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.